101. Clara wanita simpanan season I. Clara terdiam. Dia syok mendengar ucapan Bram. Jangan sampai apa yang Bram katakan didengar oleh orang lain. Dia tak ingin rahasia yang dia simpan rapat-rapat selama ini justru terbongkar karena mulut Bram sendiri yang mengatakannya. Susah payah Clara menyimpan semua rahasia itu. Bahkan ketika memutuskan untuk bertunangan dengan Gary pun dia tak pernah memberitahukan perihal pernikahannya dengan Bram pada Gary dan keluarganya. Apalagi perihal pernahnya dia menjadi wanita simpanan Bram. Bagi Clara, itu sudah masa lalu dan dia tak ingin menceritakan masa lalunya. Clara bergegas mendekati Bram. Mengapa mengatakan semua itu? Bagaimana jika orang lain mendengar ucapanmu? Geram Clara tetapi nada bicaranya terdengar pelan. Aku tak peduli. Ucap Bram, ekspresi Bram tampak datar. Seolah dirinya tak takut orang lain mendengar apa yang dia katakan. Lagi pula, dia pun tak peduli jika ada orang yang mendengar ucapannya. Dia justru akan merasa senang. Clara menarik tangan Bram. Dia memaksa Bram untuk ikut dengannya. Clara masuk ke kamar ganti yang dipakai oleh model tadi. Kamar itu berbeda dari kamar yang dia masuki ketika bicara dengan Bram sebelumnya. Clara menutup pintu. Dia berbalik melihat Bram yang tengah berdiri di hadapannya. Bram, apa kamu tak sadar? Apa yang kamu katakan dapat menghancurkan dirimu sendiri. Juga dapat menghancurkanku jika sampai terdengar ke telinga orang lain. Ucap Clara, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Clara, mengapa aku harus takut? Apa kamu takut jika tunanganmu mendengar hal ini? Atau, jangan-jangan, kamu juga menyembunyikan hal ini dari tunanganmu? Ucap Bram, astaga. Tentu saja, apa kamu pikir? Aku akan mengatakan semua itu. Heh, jangan gila. Bram, bertahun-tahun aku menyimpan semuanya rapat-rapat. Jadi jangan menghancurkan usahaku selama ini. Lagi pula, kita sudah tak lagi berhubungan sejak bertahun-tahun lamanya. Aku bukan lagi istrimu. Dan jangan lupakan, aku hanya istri simpananmu ketika itu. Tegas Clara. Bram menghela napas. Dia melewati Clara dan mengunci pintu kamar. Bram berbalik dia melihat Clara. Bram melonggarkan dasinya. Dia terus mendekati Clara, tetapi aku tak pernah menalakmu. Clara, aku tak pernah menceraikanmu. Kamulah yang pergi saat itu. Tak benar seorang istri meninggalkan suaminya untuk alasan apapun. Kamu pergi tanpa mengatakan apapun. Dan membiarkanku larut dalam semua kesalahpahaman tanpa menjelaskan apapun. Siapa yang bersalah di sini? Ucap Bram. Bram kembali angkuh. Dia seakan ingin menarik ucapannya yang mengakui kesalahannya dengan mulutnya sendiri. Meski sebetulnya dia menyadari kesalahannya. Clara mengerutkan dahinya. Dia memundurkan langkahnya ketika Bram terus saja berusaha mendekatinya. Kamu tahu, aku sedih mendengar anak itu telah tiada dan tak pernah terlahir ke dunia ini. Bertahun-tahun aku memikirkan anak itu. Aku menginginkan bertemu dengannya suatu saat nanti. Tetapi ternyata anak itu tak pernah terlahir. Lalu, tak bisakah kamu berpikir, jika anak itu tahu bahwa kedua orang tuanya terus berdebat, maka dia juga akan sedih melihatnya. Ucap Bram. Clara menghela napas. Aku rasa, kamu sudah tahu waras. Ucap Clara. Clara tak habis pikir dengan apa yang Bram pikirkan. Bagaimana mungkin anak yang sudah tiada bisa melihat keadaan orang tuanya? Kamu tahu sejak awal. Ucap Bram dengan ekspresi datar dan masih terus mendekati Clara. Tubuh Clara menabrak meja rias. Dia hampir terjatuh dan Bram langsung menarik tangan Clara hingga kini tubuh keduanya merapat. Bram memeluk pinggang Clara. Bisakah kita seperti dulu lagi? Hidup berkeluarga dan memiliki banyak anak. Menjadi keluarga bahagia. Ucap Bram seraya menatap Clara. Clara menghela napas. Dia mendorong Bram hingga pelukan Bram terlepas. Jangan bermimpi. Bahkan jangan pernah mengatakan hal itu. Itu takkan pernah terjadi. Tegas Clara. Aku tak menerima penolakan. Clara. Tegas Bram, tapi aku dengan tegas menolakmu.
Tegas Clara. Benarkah? Bram membuka jasnya. Dia melemparnya ke sembarang arah. Apa kamu tak takut padaku, Clara? Bagaimana jika aku tersinggung dengan penolakanmu? Ucap Bram, aku tak peduli. Kamu bukan siapa-siapaku. Tegas Clara dan melewati Bram. Bagaimana jika aku membayarmu untuk malam ini? Katakan saja. Berapa harga tubuhmu untuk semalam? Tanya Bram. Clara menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Bram dengan nyalang. Clara kembali mendekati Bram. Kamu pikir, aku Clara yang dulu, yang melihat segalanya dengan uang. Kamu bisa membayar wanita penghibur jika kamu menginginkan disentuh. Jangan diriku. Dasar bajingan. Apa istrimu tak memuaskanmu? Oh, atau jangan-jangan milikmu itu tak bisa berdiri ketika bersama istrimu. Menyedihkan. Geram Clara kemudian mendorong tubuh Bram. Bram membulatkan matanya. Apa katanya? Miliknya tak bisa berdiri. Oh, sial. Bagaimana mungkin Clara tahu akan hal itu? Beberapa tahun terakhir, tepatnya semenjak kepergian Clara, dirinya memang tak bergairah melihat tubuh wanita. Tetapi ucapan Clara membuatnya tersinggung. Apa Clara tak tahu bahwa Anita sudah tiada? Pikirnya. Bram menahan tangan Clara. Dia menarik Clara menuju tempat tidur. Bram mengempaskan tubuh Clara ke atas tempat tidur hingga Clara terjatuh di atas tempat tidur itu. Apa kamu gila? Teriak Clara. Dengan cepat Bram menindih tubuh Clara. Dia menahan kedua tangan Clara. Kamu mengataiku apa barusan? Geram Bram seraya menatap Clara dengan tajam. Clara menelan air liurnya. Kamu gila. Apa istrimu tak bisa memuaskanmu? Sehingga kamu mencoba mencari kepuasan di luar. Kasihan sekali dia mendapatkan suami bajingan seperti dirimu. Jangan sampai nasibnya sama seperti diriku. Geram Clara. Bram meremas tangan Clara dengan kuat. Dia menatap mata Clara dengan nyalang. Sesaat kemudian Bram menyeringai. Kamu benar. Istriku tak bisa memuaskanku. Bagaimana jika kamu saja yang memuaskanku? Lagi pula, jika kamu tak butuh uang, kamu akan mendapatkan pahala karena memuaskan suamimu. Ucap Bram seraya tersenyum mematikan. Clara membulatkan matanya melihat Bram membuka gesper celananya. Cukup Bram, jangan gila. Atau aku akan mengadukan perbuatanmu pada Anita. Teriak Clara. Ya, adukan saja padanya. Aku tak peduli. Ucap Bram kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Clara. Dengan cepat Clara memalingkan wajahnya dan bibir Bram menempel pada pipinya. Apa sebenarnya maumu? Tak bisakah berhenti menggangguku? Tanya Clara tanpa menatap Bram. Bram menghela napas. Dia menjauhkan wajahnya dan melihat wajah Clara yang masih berpaling darinya. Bram beranjak dari tempat tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur. Aku tak tahu. Entah apa yang aku inginkan. Ucap Bram. Clara melihat Bram. Bram tampak mengusap wajahnya. Clara tersentak ketika dengan cepat Bram menoleh ke arahnya. Tapi satu hal yang pasti, kamu adalah istriku. Selama aku tak menceraikanmu, maka kamu takkan bisa menikah dengan siapapun. Tegas Bram kemudian mengambil jasnya. Bram melangkahkan kakinya dengan cepat menuju pintu kamar. Brak. Bram menutup pintu kamar dengan keras membuat Clara menghela napas lega. Dia lega karena Bram benar-benar pergi. Entah apa yang akan terjadi padanya jika sampai Bram benar-benar melakukannya. Membayangkannya saja sudah membuat Clara takut. Clara bergegas bangun. Dia duduk di tepi tempat tidur. Dia melihat cincin pertunangannya dengan Gary. Cincin itu melingkar di jari manisnya. Ingatan Clara kembali pada ucapan Bram yang mengklaim dirinya masihlah istri Bram. Jantung Clara berdegup kencang. Dia jadi gelisah. Dia takut Bram benar-benar akan membongkar apa yang sudah dia tutupi rapat-rapat selama ini. Bagaimana jika Gary tahu? Kemudian tak mau menerimanya. Bagaimana dengan keluarga Gary? Apa mereka mau menerima dirinya? Clara mengepalkan tangannya. Aku takkan pernah memaafkanmu, Bram, jika kamu benar-benar menghancurkanku lagi. Geram Clara. Bersambung.
Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel